nama aku Almaira Noviartana dari kelas 12-8. Tujuan aku membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata pelajaran geografi oleh Bapak Ahmad Zikrullah. Di sini aku akan membahas wilayah menurut kategorinya. Di sini tuh aku juga ada beberapa sub materi yang akan aku jelaskan mengenai wilayah. Itu mulai dari definisi para ahli, jenis-jenis, hingga contoh nyata di Indonesia. Jadi, ayo simak terus video aku sampai selesai. Sebelum kita masuk ke kategori, aku juga mau bahas sedikit tentang wilayah. Wilayah menurut ahli geografi kayak Velman, wilayah atau region ini adalah area yang memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari area lain di sekitarnya. Karakteristik ini bisa berupa kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, dari sinilah muncul beberapa pertanyaan seperti gimana sih cara kita mengelompokkan wilayah-wilayah ini. Makanya guys, ada beberapa sistem klasifikasi dan yang paling umum dipakai itu ada dua pendekatan besar. Yuk kita bahas. Oke, kita sudah masuk ke klasifikasi pertama. Klasifikasi pertama ini berdasarkan keseragaman yang biasa juga kita sebut dengan wilayah formal atau uniform region. Nah, wilayah ini ciri utamanya itu kayak dia punya kesamaan dalam satu wilayah. Biasanya kesamaannya itu bukan cuma satu aspek, tapi lebih. Nah, wilayah formal ini juga masih bisa kita bedain atau kita bagi-bagi. Kayak contohnya pertama, formal berdasarkan aspek fisik, kayak wilayah iklim tropis, wilayah pegunungan, atau wilayah dataran rendah. Yang kedua, formal berdasarkan aspek sosial budaya, kayak wilayah yang isinya penutur bahasa Sunda, dan wilayah lagi yang mayoritas isinya agama tertentu doang. Yang terakhir, formal berdasarkan administratif. Nah, ini nih yang paling sering kita temuin, kayak misalnya provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Batasnya jelas, karena ini tuh mereka udah ditentuin oleh pemerintah mereka sendiri. Contoh simpelnya ya guys, contoh simpelnya itu kayak Provinsi Jawa Barat itu termasuk ke wilayah formal administratif. Nah, kawasan hutan hujan tropis Kalimantan itu masuknya ke wilayah formal fisik. Simpelnya aja dari klasifikasi pertama ini, wilayah formal itu kayak circle yang emang udah satu jenis dari awal sampai akhir. Oke, kita lanjut ke klasifikasi kedua. Klasifikasi kedua ini berdasarkan fungsi atau interaksi. Jadi biasanya juga disebut sebagai wilayah fungsional, kesamaan tapi hubungan timbal baliknya antar tempat. Struktur wilayah fungsional biasanya punya 3 bagian. 1. Core atau inti. Ini pusat kegiatan, biasanya kota-kota besar. Yang kedua, periphery atau daerah pinggiran yang bergantung pada core kayak kota. Dan ada garis penghubung berupa jaringan transportasi, ekonomi, atau komunikasi yang bikin mereka saling terikat. Contohnya yang paling gampang itu kayak Jabodetabek. Jakarta jadi core-nya, sementara Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi itu periphery yang saling terhubung lewat commuting harian, distribusi barang, sampai jaringan listrik dan air. Wilayah fungsional ini sifatnya dinamis, bisa melebar atau menyempit tergantung seberapa kuat interaksinya. Selain ada keseragaman dan juga fungsi, wilayah juga dapat diklasifikasikan dari proses terbentuknya. Jadi dari wilayah klasifikasi proses terbentuknya ini itu terbagi menjadi 2. Ada wilayah buatan dan wilayah alami. Yang akan kita bahas pertama itu wilayah alami. Wilayah alami itu terbentuknya murni karena proses alam tanpa campur tangan manusia. Contohnya DAS atau daerah aliran sungai, kawasan pegunungan vulkanik, atau ekosistem mangrove. Yang kedua,
Wilayah buatan itu sengaja dirancang manusia buat tujuan tertentu. Contohnya seperti kawasan industri, KEK, atau juga bisa disebut kawasan ekonomi khusus, kompleks perumahan, sampai zona perdagangan bebas kayak di Batam. Bedanya penting nih buat analisis geografi, soalnya wilayah alami itu ngikutin hukum alam, sedangkan wilayah buatan itu ngikutin kebijakan atau perencanaan manusia yang membuatnya. Ada juga klasifikasi berdasarkan jumlah aspek yang dipakai. Contohnya seperti general region atau wilayah generalisasi, ini dipakai banyak aspek sekaligus buat nentuin batas wilayah. Misalnya, wilayah budaya yang mempertimbangkan bahasa, agama, dan adat istiadat bareng-bareng. Yang kedua ada specific region atau wilayah spesifik. Cuma pakai satu aspek doang nih. Misalnya wilayah curah hujan tinggi, itu cuma dilihat dari data curah hujan aja, gak peduli faktor lainnya. Semakin banyak aspek yang dipakai, semakin general wilayahnya. Dan biasanya semakin susah nentuin batas yang presisi. Oke, coba kita kasih contoh dengan hal yang nyata yang ada di sekitar kita. Contohnya itu kayak di daerah tempat tinggal kalian deh. Misalnya batas kelurahan kamu itu termasuk ke wilayah formal administratif. Kalau kamu tiap hari commuting ke pusat kota buat sekolah ataupun kerja, itu kamu berada di wilayah fungsional. Sungai di dekat rumah kamu itu termasuknya ke wilayah alami. Sementara komplek di perumahan kamu itu termasuknya ke wilayah buatan. Literally semua kategori ini ada di sekitar kita. Cuman emang sering aja kita nggak sadar. Karena kita belum tahu kali ya. Oke, aku mau kasih kesimpulan karena kita udah berada hampir di akhir video. Kesimpulannya itu wilayah itu bisa dikategorikan dari berbagai sudut pandang. Contohnya kayak keseragaman, fungsi, proses terbentuknya, sampai jumlah aspek yang dipakai. Semua pendekatan ini saling melengkapi buat ngerti gimana ruang di bumi ini terbentuk, berfungsi, dan juga berubah. Oke guys, karena kita sudah ada di penghujung video, aku Almaira Novia Artana dari kelas 12-8 izin pamit mengundurkan diri. Segitu dulu materi dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian.